Peter Raiharauke dengan visi pembangunan Karikis Pasko. Berkibar semangat membangun daerah, suara inspirasi menggema pasti dari Musi hingga ke pelosok desa. Sumatera Selatan maju untuk semua. Potensi unggul bersinar terang, investasi tumbuh kian berkembang dengan tekad dan sinergi nyata. Kita wujudkan cita bersama. Top Channel maju melangkah, terintegrasi optimal dan prima, menyuarakan peluang potensi daerah. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih tetap stay bukan? Bersama saya Olga di podcast Top Channel. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Johan Iman MM. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita sapa Bapak Imam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kita terus semangat di sini Bapak dalam acara hari ini. Semangat terus ya. Baik Bapak, pada acara kita pada hari ini yaitu Capacity Building Task Force Percepatan Investasi untuk Sumatera Selatan. Di sini mungkin Bapak bisa memberikan sedikit apa Pak harapan ke depannya untuk keberlanjutan acara task force yang kita kunjungi pada hari ini Pak. Pertama tentunya saya tertarik sekali dengan task force capacity building investment untuk Sumatera Selatan ini. Kita dari Lubuk Linggau yang merupakan kota paling barat di Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya kegiatan ini tentunya kami berharap investor semakin melirik Sumatera Selatan, terutama mungkin potensi-potensi yang ada di kota Lubuk Linggau. Karena Lubuk Linggau merupakan hub dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kita berharap dengan acara ini tentunya dapat berlangsung setiap tahun, jangan hanya di tahun ini, dan memberikan semangat kepada investor untuk menanamkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya Bapak. Iya. Nah Sobat Top Channel, itu tadi jawaban singkat tapi jelas sekali dari Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Sampai berjumpa lagi dengan saya dan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini kita berjumpa di dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Endang Kartika SIP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Langsung saja kita sapa Ibu yang cantik satu ini. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Olga, sahabat channel semua. Sehat kita Bu pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, langsung saja. Pada acara kita pada hari ini yaitu Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit apa harapan Ibu dengan adanya acara kita pada hari ini. Silakan. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPM PTSP Oki. Senang sekali kami dalam hal ini dapat bergabung bersama dalam task force. Tentu saja harapan kami dari kabupaten kota bahwa task force merupakan motor penggerak
bagi kemajuan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan acara ini dapat meningkatkan lintas sektor kita untuk bekerja sama, kemudian tentu saja bisa menyelesaikan nanti jika ada hambatan antara baik pemerintah kabupaten maupun provinsi pelaku usaha. Kita harapkan seperti itu. Sukses untuk kita. Baik Ibu, terima kasih Bu atas harapannya yang telah dijelaskan di sini. Nah Sobat Top Channel, itu tadi sedikit penjelasan tapi jelas sekali dari Ibu Endang Kartika dari DPM PTSP Kabupaten Oki. Sampai berjumpa lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Saya Olga dan Ibu Endang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih bersama Olga di podcast Top Channel, persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita masih di Hotel Arya Duta Palembang dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Doni Obara. Beliau merupakan Departemen Head Kanwil BRI. Langsung saja kita sapa Bapak Doni Obara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Sehat kita Pak? Alhamdulillah sehat. Terus semangat kita tentunya Ya, Pak. tentu sangat semangat. Tentu sangat semangat. Baik Bapak, langsung saja dalam acara pagi yang cerah ini Pak ya, Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Dengan adanya acara ini, mungkin Bapak bisa memberikan harapan ke depannya itu apa sih Pak dengan berlangsungnya acara kita pada hari ini? Yes, terima kasih Bu. Saya khususnya saya salah satu pelaku ekonomi juga ya Bu, dari bank tentunya pelaku ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan juga. Saya harapannya dengan adanya kegiatan ini atau adanya tim task force ini tentunya semakin meningkatkan masuknya modal ataupun investasi khususnya di Sumatera Selatan, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan khususnya itu semakin meningkat. Karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tentunya khususnya bagi kami di perbankan, kami juga akan berkembang. Begitu sih singkatnya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit Pak pesan-kesan dengan adanya acara kita pada hari ini? Ya, pesan kesannya saya sangat antusias sekali dengan adanya kegiatan ini, karena ini kegiatan yang positif. Dan harapannya ke depannya dampaknya agar segera terasa khususnya di ekonomi masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Nah Sobat Channel, itu tadi penjelasan dari Bapak Doni Obara selaku Departemen Head di Bank BRI. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih stay bukan? Tetap berada di Hotel Arya Duta pada hari ini. Terus mengikuti acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Bapak yang satu ini, tapi Sobat Top Channel pasti kalau melihat Bapak yang satu ini tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haris Munandar SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Selatan. Langsung kita sapa Bapak Haris Munandar. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita Pak? Alhamdulillah sehat. Terus semangat kita Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat walaupun jauh-jauh dari Oku Iya. Selatan ya Pak. Enjoy. Enjoy saja. Baik Bapak, sesuai dengan hari ini tema kita Pak yang berjudul Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Sumatera Selatan. Mungkin Bapak Haris bisa memberikan apa harapan Bapak untuk kedepannya dengan adanya acara Task Force Percepatan Investasi Sumatera Selatan ini Pak. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Olga, kesempatan yang sangat berharga, momen yang sangat penting ya. Di pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara Capacity Building Percepatan Investasi di Sumatera Selatan. Nah, dalam hal ini kami secara pribadi maupun dari Dinas PMPTSP Oku Selatan sangat mensupport. Berterima kasih atas undangan ini. Karena apa? Dengan adanya tim khusus percepatan investasi di Sumsel ini akan memacu kami daerah
untuk bisa membuka peluang atau proyek investasi yang ada di Oku Selatan khususnya. Maka dalam hal ini kami di sini membawa informasi data sekelumit tentang investasi di bidang pertanian dan perkebunan. Kalau di bidang pertanian kami menunggu silakan di bidang tanam jagung. Jagung. Iya, itu karena di Sumsel Oku Selatan adalah penyumbang terbesar untuk panen jagung di Sumatera. Nah, yang kedua sawit. Sawit. Nah, sawit memang daerah perkebunan kita memang memungkinkan, dan lagi sekarang sudah berdiri pabrik oil ya di Oku Selatan. Baik. Nah, namanya perusahaannya PT Agro Gading Sejahtera. Itu perusahaan PMA yang sekarang sedang berkiprah di Oku Selatan. Dengan adanya keberadaan pabrik tersebut, maka diharapkan panen sawit di Oku Selatan bisa take omnibusun. Mungkin itu harapan dari kami, dan kami sangat berterima kasih dengan adanya. Mudah-mudahan dengan adanya tim percepatan ini, tim khusus ya Mbak Olga ya, Betul. namanya tim khusus yang dikoordinir oleh BI Bank Indonesia cabang Sumatera Selatan, akan mempercepat, membantu kabupaten kota khususnya Oku Selatan untuk merealisasikan Betul sekali. investasi-investasi ya. Mungkin itu Baik, garis besar yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Berarti Oku Selatan sangat menerima dengan baik acara ini, Pak Bagus, ya, bagus Baik, sekali. Bapak, terima Iya. kasih. Nah, Sobat Top Channel, itu tadi penjelasan dan harapan dari Bapak Haris Munandar selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Selatan. Kalau mau ngomong sama Pak Haris Munandar tidak bisa sedikit, tapi nanti kita berjumpa lagi dengan Siap, beliau siap. pada podcast selanjutnya, Siap. Pak ya. Terima kasih. Baik, Sobat Top Channel, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih tetap bersama saya Olga di podcast Top Channel. Masih juga kita tetap berada di Hotel Arya Duta Palembang dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Bapak Ryan Nurdinsa SSTP. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyu Asin. Langsung saja kita sapa Bapak Ryan. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi Bu, Semangat ya Pak ya kita. semangat hari ini Alhamdulillah. Walaupun keadaan ruangan dingin sekali ya Pak ya pagi ini. memberikan semangat. Memberikan semangat. Baik Ya. Bapak, langsung saja. Dalam acara kita pada pagi hari ini Pak, Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Bapak bisa memberikan harapan apa ke depannya Pak dengan berlangsungnya acara Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak. Dengan adanya acara Taskfor ini, kami berharap dari pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi yang besar bagi promosi potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Banyuasin memiliki potensi luar biasa terkait dengan sumber daya alam, demografis maupun letak yang sebagai penyangga Kota Palembang. Kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuasin salah satu produksi terbesar di tahun 2025, produksi padi nomor 1 Indonesia, dan untuk produksi dari sumber daya alam yang menjadi unggulan sekarang itu kelapa. Jadi Kabupaten Banyuasin penyumbang 70% kebutuhan kelapa di Sumatera Selatan itu dari Banyuasin, 47.000 ton per tahun, dan mudah-mudahan ini menjadi sumber kekuatan yang baru bagi Kabupaten Banyuasin. Selain itu, untuk demografi, letak wilayah, kita sebagai penyangga Kota Palembang, kita memiliki ada beberapa kawasan industri. Antara lain itu ada kawasan industri gasing, ada 5.000 hektar, kawasan industri di pinggiran Sungai Musi, itu Kecamatan Banyuasin Ratu Mariana, dan ke depan ada rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Cara. Tanjung Cara. Dan ini menjadi potensi yang besar. Mudah-mudahan dengan acara ini memberikan manfaat yang besar bagi promosi, sehingga baik pelaku usaha yang ada di dalam negeri maupun luar negeri bisa tahu nih Kabupaten Banyuasin dengan potensi-potensi yang ada, baik itu dari pertanian, perkebunan, perikanan. Kita ketahui bahwa Banyuasin memiliki luas pantai yang luas di samping Oki dan Banyuasin,
dan ini memberikan kekuatan yang besar bagi Banyuasin. Ini itu, terima kasih. Baik Bapak, berarti dengan acara hari ini berarti sangat mendukung Sangat sekali ya Pak penting, ya, ini sangat penting sekali acara hari ini. Makanya kami sangat bersemangat Bersemangat ini hadir, sekali, betul sekali. Ini bersinergi antara pelaku usaha, perbankan maupun dari pemerintah sendiri. Ini tuh. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, Sobat Top Channel, itu tadi penjelasan dari Bapak Ryan Nurdinsyah. Siap, Saking Mbak. saya enak mendengar penjelasan-penjelasan investasi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Saya sampai lupa nama Pak Ryan sekali. Siap, Bu. Baik Pak Ryan, saya Terima ucapkan terima kasih, kasih sekali sama-sama, lagi. Ibu. Nah, Sobat Top Channel, sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dan hebatnya dengan pembicaraan seputaran tentang investasi yang ada di Sumatera Selatan. Saya Olga dan Bapak Ryan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih bersama saya di podcast Top Channel tentunya. Bersama saya Olga masih berada di Hotel Arya Duta Palembang dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Komang Gregi Sridana. Beliau merupakan perwakilan dari Bank Indonesia. Langsung saja kita sapa Bapak Komang, mungkin panggilan akrabnya ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Semangat kita Pak. Semangat. Perwakilan dari BI tentunya ya Pak ya. Iya. Salah satu penyupport lah Pak ya di sini Pak ya. Salah satu penyupportnya yaitu Bank BI. Oke Bapak, langsung saja. Mungkin dengan adanya acara kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana pandangan Bank Indonesia terhadap potensi yang ada di Sumatera Selatan ini Pak. Ya, menurut kami dari Bank Indonesia, sebenarnya Sumatera Selatan ini banyak sekali ya punya potensi daerah, di mana kita melihat bahwa Sumatera Selatan ini adalah 5 besar ya produsen untuk komunitas-komunitas unggulan pertanian, mulai dari kelapa sawit, dari batu bara, maupun juga komunitas-komunitas lainnya seperti kopi maupun kelapa yang saat ini sedang difokuskan oleh Pemprov Sumatera Selatan. Jadi kami melihat ada banyak sekali potensi yang bisa dijual oleh Sumatera Selatan agar bisa dikembangkan oleh investor-investor yang mungkin tertarik dengan potensi di Sumatera Selatan. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua nih Pak ya, apa harapan Bank Indonesia itu sendiri dengan berlangsungnya acara Task Force untuk percepatan investasi di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, mungkin harapan kami dari Bank Indonesia adalah Task Force ini bisa menjadi suatu wadah bagi para setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan investasi. Karena kami menyadari bahwa untuk mengembangkan investasi di Sumatera Selatan itu tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kita butuh sinergi yang bisa melibatkan oleh Pemprov Sumatera Selatan, oleh Bank Indonesia, akademisi maupun pihak-pihak lain yang mempunyai ketertarikan atau kepentingan untuk pengembangan tidak hanya investasi tapi juga ekonomi Sumatera Selatan secara umum. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah Sobat Top Channel, itu tadi jawaban dari Pak Komang, perwakilan dari Bank Indonesia. Tentu saja pasti jelas, singkat dan sangat padat sekali. Sampai berjumpa dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Masih di sini bersama Olga dalam podcast Top Channel persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih terus bersama saya Olga di podcast Top Channel, dan kita masih berada di Hotel Arya Duta Palembang dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi untuk Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yang tidak kalah hebatnya dari bintang tamu sebelumnya, yaitu Bapak Arif Suwardiman SHMM. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabu Muli. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita sapa Bapak Arif Suwardiman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Masih terus semangat kita di sini? Semangat. Dari Prabu Muli ke Palembang untuk menghadiri acara Task Force ini ya Pak ya? Siap. Baik Bapak, langsung saja. Dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin Bapak bisa memberikan harapan apa sih Pak ke depannya dengan berlangsungnya acara Task Force Percepatan Investasi di Sumatera Selatan ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur sekali dan bangga ikut serta dalam acara Task Force Percepatan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan ini,
harapan kami tentunya ke depan acara ini dapat menghadirkan investor-investor baru di Kota Prabu Muli demi meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Prabu Muli, umumnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sektor apa sih Pak? Apa nih yang ingin dipromosikan nih mungkin untuk para calon investor Pak? Silakan Pak. Baik. Di Kota Prabu Muli ini Bu, kami tetap masih konsentrasi di serat nanas karena itu salah satu sektor unggulan. Selain di perkebunan yang lainnya ada karet, sawit dan sebagainya. Tapi di sektor nanas ini karena Kota Prabu Muli sudah terkenal dengan kota nanas ya Bu ya. Jadi kami tetap akan mempromosikan serat nanas yang pada saat ini sudah sangat maju, sangat signifikan, sudah di-upgrade, sudah menjadi kapas sekarang Bu. Sudah bisa membuat kapas dari serat nanas tersebut. Nah mungkin ini bagi para calon investor kedepannya bisa dilirik bagaimana hasil kapas yang dibuat dari serat nanas di Kota Prabu Muli. Dan selain itu, karena kami ini kotanya sangat strategis di perlintasan di Jalan Sumatera ini, maka kami akan mempromosikan bahwa di Kota Prabu Muli ini selain nanas tadi, tempatnya strategis dan juga banyak sekali sektor-sektor migas. Jadi para investor bisa nanti menginvestasikan hal-hal yang berkaitan dengan sektor migas maupun hilirisasi lainnya. Itu. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Pak. Baik. Nah Sobat Top Channel, itu tadi penjelasan dari Bapak Arif Suardiman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Prabu Muli. Sampai berjumpa lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Tentu saja itu. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih stay terus kan bersama saya Olga di podcast Top Channel yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Masih di Hotel Arya Duta Palembang dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan. Di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Bapak Haji Nusapta Yuda Kurnia SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Baik, langsung saja kita sapa Bapak Nusapta Yuda Kurnia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Olga. Sehat kita Pak ya? Alhamdulillah. Semangat terus Pak. Semangat dan Top Channel tetap berjaya. Tetap berjaya. Oke. Baik Bapak. Pada hari ini dalam acara Capacity Building Task Force Percepatan Investasi Provinsi Sumatera Selatan di sini Pak ya. Yang ingin ditanyakan di sini agar Top Channel juga tahu tujuan dari acara ini juga Pak. Mengapa DPM PTSP Prop Sumsel mau berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam acara pada hari ini Pak? Terima kasih Olga. Sebenarnya bukan DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan mau ataupun Bank Indonesia yang mau. Tentunya ini merupakan optimalisasi terhadap investasi yang ada di daerah khususnya Sumatera Selatan. Di mana Bank Indonesia punya program namanya tadi ada GIRU, Global Investment Response Unit, ada juga RIRU, ada juga IRU. Nah, ini merupakan akselerasi dari Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mana saat ini kita alhamdulillah terkoreksi baik. Nah, ini bagaimana kita mempercepat karena laju pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan dari konsumsi rumah tangga, kedua investasi, ketiga government spending, dan keempat adalah ekspor dan impor yang ada di wilayah kita. Tentu Bank Indonesia dalam hal ini mengajak kita dengan seluruh stakeholder. Kami mengajak juga 18 sektor, baik dari perangkat daerah yang membidangi daripada investasi ini, agar kita bekerja sama sinergi untuk mempersatukan visi dan misi melalui RPJMD dan Renstra yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tentunya dengan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu kami juga mengundang pada hari ini kabupaten kota dan seluruh stakeholder dari Pembendaraan, dari keuangan, dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ikut bersama-sama dengan Bank Indonesia Medan, agar kita nanti membentuk suatu forum bersama untuk
menjaga nilai pertumbuhan ekonomi di Sumatera umumnya, khususnya di Sumatera Selatan, ini tetap terjaga dengan baik, dengan penilai ada investasi yang padat karya dan padat modal, dan tentunya mungkin salah satunya adalah tujuannya adalah penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di wilayah kita. Dengan salah satunya dengan investasi yang SDGs dan nilai ekspor impor yang terus bersaing dengan daya saing daerah dan kearifan lokal di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Baik Bapak. Satu lagi Pak, apa harapan Bapak selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya acara Task Force Percepatan Investasi pada hari ini Pak? Tentu pada hari ini kami berharap dan banyaknya yang hadir bersama dari kabupaten 17 kabupaten kota, baik dari perencanaan maupun dari Dinas Penanaman Modal, serta para pemangku keputusan yang ada khususnya untuk keputusan investasi di wilayah Sumatera Selatan. Ini menjadikan nilai tambah bagi kita, daya saing yang kuat untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi yang tentu nantinya akan dapat dinikmati oleh anak keturunan dan anak cucu generasi selanjutnya. Dan kita berharap dengan kegiatan task force ini investasi akan terus meningkat baik dari PMA maupun PMDN, yang mana sektor-sektor unggulan seperti kelapa saat ini, karet, jenis pertanian, horti dan sawit yang memang saat ini memang kita terbaik, salah satu penyumbang yang terbanyak di Indonesia, dan juga pertambangan. Dan tentu kita tetap menjaga lingkungan environmental, yang mana ini oleh karena itu kami mengajak juga unsur-unsur terkait baik rencana tata ruang, detail tata ruang dan lingkungan, agar lingkungan tetap menjaga, karena ekosistem investasi sekarang menuju ekosistem investasi biru dan hijau. Itu Olga. Baik Bapak, terima kasih. Nah Sobat Top Channel, menarik sekali bukan penjelasan dari Bapak Lusapta Yuda Kurnia. Maka dari itu cukup sampai sini dulu ya Pak ya. Terima kasih. Kita sampai bertemu lagi dengan podcast yang tidak kalah menariknya. Saya Olga dan Bapak Lusapta Yuda Kurnia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.